Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kali ini kami kelompok 1 pada kelas 10.16 akan memaparkan tugas ruang kolaborasi pada modul 2.1 tentang menganalisis skenario pembelajaran berdiferensiasi untuk kasus 2 SD. Dan perkenalkan, kami kelompok 1 pada modul 2.1 di kelas 10.16 dengan fasilitator Ibu Febrianti. Yang pertama ada Ibu Ita Hadi Saftianti, dan ada Ibu Okis Landari, dan ada Ibu Heni Amanatun, dan Bapak Yordan Aditya. Pada tugas ruang kolaborasi kali ini, kami akan membahas kasus 2. Berikut situasi pada kasus 2 SD. Pak Darmawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2. Berbagai bacaan yang membuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber, ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda yang juga ia pinjam dari perpustakaan, yang membuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah Anak. Kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Komik Science milik salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu muridnya yang memiliki komik Science dan diminta untuk membawanya ke sekolah. 3. Di kelas Pak Darmawan tidak ada komputer, tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya, ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika anak murid tertentu yang ingin membutuhkan bantuan lebih. 4. Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. 5. Pak Darmawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misal, membaca buku atau artikel atau komik dan sebagainya. Mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Darmawan pun siap untuk mengajar. 6. Di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ingin ia anak-anak kuasai.
Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. 7. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok untuk penugasan kali ini. Pak Darmawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. 8. Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapatkan target untuk penyelesaian kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilaksanakan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. 9. Selama proses murid melaksanakan kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberi tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. 10. Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang atau peer assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dengan sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat. Dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makan yang menarasikan alur pencernaan. Sesuai tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Pertanyaan 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 1. Kesiapan belajar melalui pemberian informasi materi yang akan dibahas tentang sistem pencernaan beserta sumber-sumber belajar yang dapat digunakan. 2. Minat. Pak Darmawan menyiapkan berbagai sumber belajar berupa poster diagram, berbagai bacaan, video, artikel, komik, dan kartu pertanyaan. 3. Profil belajar murid. Pak Darmawan memberikan kebebasan untuk memilih berbagai sumber belajar yang telah disiapkan. Pertanyaan 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan muridnya? 1. Guru memahami tujuan pembelajaran yang ingin muridnya capai. 2. Guru menyiapkan berbagai sumber belajar
yang dapat membantu murid dalam proses pembelajaran sesuai kebutuhannya. Pertanyaan 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 1. Diferensiasi konten. Usaha Pak Darmawan menyediakan sumber belajar yang beragam. 2. Diferensiasi proses. Pak Darmawan mengelompokkan murid sesuai dengan kemampuan muridnya untuk menyelesaikan tugas. 3. Diferensiasi program. Hasil belajar murid terdiri dari 3 jenis tugas yang sesuai dengan kemampuan murid. Pertanyaan 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian yang dilakukan oleh Pak Darmawan menggunakan teknik penilaian berjenjang atau peer assessment. Penilaian tersebut dibagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Tingkatan tersebut dilihat dari tingkat kemampuan siswa yang beragam. Pengelompokan tersebut berfungsi untuk memudahkan siswa dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan tingkat kemampuan siswa yang dibagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Kesimpulan, dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita harus belajar menciptakan kegiatan pembelajaran yang mengasihkan sehingga memotivasi siswa dalam belajar sesuai dengan minat mereka dan kemampuan mereka yang berbeda. Sehingga kita juga harus membedakan hasil belajar siswa sesuai dengan jenjang kemampuan siswa. Demikian pemaparan tugas kami dari kelompok 1 di kelas 10.16 dengan fasilitator Ibu Febrianti pada ruang kolaborasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.